Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Dwi Rima Ananda, Aidil Budiman, Nur Jumatia, dan Putri Aisyah Syaharani akan memaparkan materi mengenai integrasi nasional. Adapun materi yang akan kami paparkan mengenai integrasi nasional yaitu makna integrasi nasional, jenis integrasi, pentingnya integrasi nasional, integrasi versus disintegrasi, dan yang terakhir alasan mengapa diperlukannya integrasi nasional. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Selanjutnya ada makna integrasi. Integrasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu integrations, yang berarti kesatuan atau pembulatan. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian, dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Ada juga integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu bangsa. Integrasi nasional tersusun dari kata integrasi dan nasional yang memiliki arti masing-masing. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Ada juga menurut para ahli, salah satunya adalah Kurana tahun 2010, menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Namun demikian, kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Adapun jenis-jenis integrasi, yang pertama yaitu integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Contohnya yaitu penggunaan baju koko di Indonesia yang awalnya merupakan baju pria yang digunakan oleh warga Cina. Yang kedua yaitu integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Contohnya yaitu masjid yang bercorak Tionghoa tidak menghilangkan fungsinya sebagai masjid. Yang ketiga yaitu integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Contohnya yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan bangsa dengan perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Yang keempat yaitu integrasi instrumental. Integrasi instrumental adalah penyatuan kebudayaan berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam hal ini peraturan pemerintah berfungsi menjadi pemersatu bangsa. Yang kelima yaitu integrasi ideologis. Integrasi ideologis ini terjadi karena adanya ikatan spiritual dan ideologis yang kuat dan tidak bersifat paksaan. Yang keenam yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini terjadi karena adanya fungsi-fungsi dari semua pihak masyarakat sehingga mereka yang merasa memiliki fungsi atau peran yang sama cenderung lebih mudah bersatu. Yang ketujuh atau yang terakhir merupakan integrasi koersif. Integrasi koersif merupakan integrasi yang terjadi karena adanya pengaruh penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bertahan lama karena sifatnya yang merupakan paksaan. Contohnya yaitu polisi yang menggunakan kekuasaannya untuk menembakkan gas mata air kepada para perusuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya integrasi nasional.
Integrasi nasional pada umumnya dianggap sebagai tugas penting suatu negara, apalagi negara bangsa yang baru merdeka, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945. Membangun integrasi nasional juga menjadi tugas penting suatu negara. Ada dua hal yang dapat menjelaskan. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan kepada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan kesetiaan kepada penjajah itu sendiri, guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu membangun kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi juga menjadi masalah pelik, bukan hanya karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga karena latar belakang bangsa yang saling bersangkutan. Negara bangsa merupakan negara yang terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat untuk bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Adapun kesetiaan nasional itu bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau mudah terganggu, mereka akan mudah kembali kepada kesatuan asalnya. Nah, sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa semakin sangat penting. Namun, pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis. Kekacauan dan disintegrasi yang dialami pada masa-masa awal bernegara, misalnya yang terjadi di India dan Sri Lanka, bisa dikatakan bukan semata akibat politik pecah belah, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, misalnya seperti bahasa nasional, simbol nasional, semboyan nasional, identitas nasional, dan sebagainya. Integrasi versus disintegrasi. Integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen-elemen atau unsur yang ada di dalamnya dan penyimpanan dalam suatu sistem sosial dan membuat keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Sedangkan disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahbelaan di antara unsur-unsur yang ada yang bertolak belakang di dalamnya dan keadaan yang tidak bersatu padu yang berpecah belah hingga hilangnya keutuhan dan persatuan. Menanyakan alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena intergenerasi sosial dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan semata. Integrasi sosial merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada, diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan atau yang diinginkan. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional sangat penting dibangun di Indonesia karena Indonesia juga masih negara yang berkembang atau masih mencari jati dirinya. Integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas yang baru juga. Misalnya seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalian telah menyaksikan beberapa rekaman video kami atau penjelasan dari rekan-rekan saya. Jika ingin ditanyakan, teman-teman bisa mengirimkan kepada kami dalam bentuk video. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Yusma Ridwan, perwakilan dari kelompok 5. Teman-teman sebelumnya telah menjelaskan bahwa integritas adalah upaya untuk menyatukan suatu keberagaman
Nah, kemudian teman-teman pula menjelaskan bahwasanya integritas koersif tidak dapat bertahan lama. Pertanyaan saya, mengapa integritas koersif ini tidak dapat bertahan lama? Bukankah integritas harus bertahan lama sehingga tercipta sebuah persatuan? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yosmar Ridwan, yaitu mengapa integritas koersif tidak dapat bertahan lama. Seperti yang telah dipaparkan pada video sebelumnya, yaitu beberapa jenis integritas. Salah satunya yaitu integritas koersif. Dan mengapa integritas koersif tidak dapat bertahan lama? Karena integritas koersif merujuk pada integritas yang dipertahankan melalui ancaman, paksaan, ataupun penggunaan kekuatan fisik. Adapun beberapa alasan mengapa integritas koersif tidak dapat bertahan lama. Yang pertama yaitu ketidakpuasan, yang kedua ketidakstabilan, yang ketiga kehilangan dukungan, dan yang terakhir perubahan konteks dan kepentingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada teman sekalian, yaitu apa sih perbedaan atau berikan contoh yang membedakan integrasi dan disintegrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salman. Pertanyaannya adalah contoh perbedaan integrasi dan disintegrasi. Contoh integrasi yaitu melakukan gotong royong membersihkan lingkungan, membantu salah satu warga yang sedang mengadakan acara atau pernikahan, dan melakukan ronda untuk menjaga keamanan lingkungan. Adapun contoh disintegrasi yaitu tawuran antar pelajar, perselisihan antar masyarakat atau kelompok, adanya unjuk rasa yang ricuh, dan terpecahnya kelompok masyarakat karena perbedaan suku, budaya, dan agama. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bebrianto Samara, perwakilan dari kelompok 7. Nah, di sini saya hanya ingin menanggapi mengenai presentasi yang materi presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 3 tadi. Nah, teman-teman kelompok 3 tadi sudah menjelaskan dengan sangat luar biasanya mengenai apa itu integrasi nasional. Namun, saya hanya ingin menanggapi sedikit mengenai integrasi nasional itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa integrasi nasional berperan sangat penting dalam mempersatukan keanekaragaman yang ada pada bangsa itu sendiri, agar konflik atau perpecahan pada bangsa itu sendiri tidak terulang dikarenakan perbedaan, misalnya perbedaan suku, ras, agama. Nah, disinilah menurut saya peran integrasi sangat penting untuk bagaimana mempersatukan mereka agar mencegah yang namanya konflik yang ada pada warga negara itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.